Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Fauzia dari program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah konsep IPA yang diampu oleh Ibu Susilawati MPD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sifat dan sumber bunyi, kemudian perbedaan gema, gaung, dan pereda. Kemudian yang terakhir yaitu manfaat bunyi dalam kehidupan sehari-hari kita. Tentunya kita tidak asing lagi dengan bunyi. Apa sih bunyi itu? Bunyi merupakan salah satu fenomena fisika yang selalu dialami dalam kehidupan sehari-hari kita. Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang bisa merambat melalui medium. Nah, medium di sini bisa juga disebut sebagai zat perantara. Zat perantara bisa berupa zat cair, padat, maupun gas. Contoh bunyi yang sering kita nikmati dalam kehidupan sehari-hari kita yaitu salah satunya adalah bunyi musik. Musik bisa memberikan inspirasi kepada kita ketika kita sedang belajar, bekerja, maupun beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata teman-teman, bunyi itu memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri tertentu loh. Ciri-ciri gelombang bunyi tersebut antara lain yaitu yang pertama, bunyi memerlukan medium. Nah, di sini bunyi akan menghasilkan suara yang berasal dari gelombang yang bergerak. Maka dalam pergerakannya, bunyi memerlukan sebuah medium atau perantara untuk menghasilkan sebuah bunyi. Medium yang diperlukan bunyi bisa berupa zat padat, cair, maupun gas. Sifat bunyi yang kedua yaitu dibiaskan atau refraksi. Sifat-sifat bunyi dibiaskan atau direfraksi akan menyebabkan suara yang dihasilkan tidak sekeras aslinya. Nah, contohnya fenomena bunyi yang dibiaskan adalah suara petir. Nah, suara petir pada siang hari dan malam hari itu akan berbeda. Dimana ketika pada malam hari suara petir itu akan terdengar lebih keras. Kenapa? Karena suhu udara bawah lebih dingin daripada suhu udara di atas. Kemudian yang ketiga yaitu bunyi dapat dipantulkan. Bunyi termasuk gelombang longitudinal yang salah satu sifatnya adalah dapat dipantulkan. Nah, hal ini yang membuat bunyi itu dapat dipantulkan. Contoh fenomena bunyi dapat dipantulkan bisa kita dengar saat bunyi itu menghasilkan sebuah gema dan gaung. Kemudian selanjutnya, bunyi mengalami pelenturan. Bunyi juga memiliki sifat dapat mengalami pelenturan atau difraksi. Hal ini karena gelombang bunyi memiliki panjang dalam rentang sentimeter sampai beberapa meter sehingga menjadi lebih mudah mengalami difraksi. Contoh fenomena bunyi dilenturkan salah satunya yaitu ketika kita mendengar suara mobil di tikungan jalan meskipun kita belum melihat mobil itu berbelok. Namun bunyinya itu sudah terdengar terlebih dahulu di telinga kita. Kemudian sifat selanjutnya yaitu mengalami perpaduan. Bunyi akan mengalami sebuah perpaduan atau interferensi. Maksudnya yaitu bunyi yang kita dengar dari dua buah sumber yang berbeda, namun apabila memiliki frekuensi yang sama, maka kita akan mendengarnya lebih keras lagi. Contoh fenomena suara dipadukan adalah saat dua loudspeaker menyetel lagu, kita akan mendengar suara yang lebih kuat dan suara yang lebih lemah secara bergantian. Dan yang terakhir yaitu termasuk gelombang longitudinal. Sifat gelombang bunyi selanjutnya adalah termasuk dalam kategori gelombang longitudinal. Adapun yang dimaksud gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar atau sama dengan arah getarnya. Jika arah getar bunyi ke kanan, maka gelombang bunyi juga akan merambat ke arah kanan. Tapi ngomong-ngomong, sumber bunyi itu dari mana ya asalnya? Nah, ternyata teman-teman, sumber bunyi itu berasal dari benda yang bergetar dan menghasilkan suara merambat melalui medium atau zat perantara, kemudian sampailah ke telinga kita. Jadi,
Bunyi itu dihasilkan oleh benda yang bergetar. Apa sih perbedaan antara gema, gaung, dan peredam itu? Yang pertama yaitu gema. Apa sih gema? Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi aslinya. Biasanya terjadi pada jarak yang jauh, yaitu lebih dari 20 meter. Kemudian gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi aslinya. Biasanya terjadi pada jarak antara 10 sampai 20 meter. Kemudian peredam adalah suatu alat yang digunakan untuk mengurangi intensitas dari suara atau bunyi. Nah, bunyi juga memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari kita loh. Di antaranya yang pertama yaitu pembuatan alat musik, menentukan kedalaman laut, mendeteksi benda-benda yang berada di dalam laut, kemudian menentukan kecepatan aliran darah, memantau detak jantung, dan pemeriksaan untuk melihat bagian dalam tubuh manusia dengan menggunakan ultrasonografi. Terima kasih, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.